daripada berlama-lamaan di dalam ruku. Jadi Allah sangat suka, Allah sangat senang sekali ketika melihat hambanya sedang sujud kepada Allah, lama sujudnya. Maka si hamba itu dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Senang Allah melihat hambanya bersujud di hadapannya, lama sujudnya. Para jemaah, dan orang yang sedang posisi sujud, menurut keterangan dalam salah satu hadis, itu posisinya lagi posisi sangat dekat dengan Allah. Biasanya orang kalau sudah posisi dekat dengan Allah, minta apapun kepada Allah dikabul. Maka disunahkan kita memperbanyak permintaan kepada Allah di dalam sujud. Dan ini pekerjaan para wali, pekerjaan orang-orang soleh. Mereka banyak berdoa di dalam sujud. Kalau kita berdoa posisi sila begini udah biasa. Yang jarang kita lakukan berdoa di dalam sujud. Itu jauh lebih hebat, lebih mantap. Karena Allah senang melihat hambanya lagi sujud, lagi meminta kepada Allah. Semakin banyak kita memohon kepada Allah di dalam sujud, Allah semakin suka. Beda dengan manusia. Kalau manusia semakin banyak dimintain, semakin kesel, minta melulu. Gitu. Tapi Allah malah senang. Makanya banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Bahkan orang yang nggak mau berdoa, nggak mau minta kepada Allah, nggak mau mohon, itu termasuk minal mustakbir, termasuk dari golongan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Kata Allah dalam Al-Quran, saya dikuluna jahanam, mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam karena kesombongan mereka. Orang sombong haram masuk surga. Iblis aja yang pernah tinggal di surga gara-gara sombong, nggak mau sujud kepada Adam, diusir dari surga. Lah kita masih di dunia, iman surga, punya sifat sombong, ya terhalang masuk surga dengan kesombongan kita. Surga bukan tempatnya orang-orang sombong. Surga itu, kata Nabi, la yadkhul jannata illa najib, kata Nabi. Al-Islam najib, la yadkhul jannata illa najib. Islam itu agama yang suci, diturunkan oleh Allah yang Maha Suci. Islam itu agama yang bersih. Maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali orang yang suci, orang yang bersih, suci hatinya, di antaranya bersih hatinya dari sifat kesombongan. Kalau sedikit ada sifat sombong dalam hati, itu gak bakal masuk surga. Haram dimasukkan ke surga, haram. Para jamaah, nah termasuk ciri-cirinya orang yang sombong, orang yang gak pernah mau berdoa kepada Allah. Dia merasa cukup, seakan-akan dia gak butuh pertolongan Allah. Padahal disadari, tidak disadari, dia sehat itu dikasih sehat sama Allah padahal. Coba sama Allah kasih sakit, baru dia mau berdoa. Ya Allah sembuhkan sakit. Kemarin kemana aja gak pernah minta sama aku, kata Allah, sombong lu. Sekarang aku kasih sakit baru berdoa, merengek-merengek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi memperpanjang atau berlama-lamaan melakukan sujud itu lebih afdol, minta pilih ruku daripada berlama-lamaan melakukan ruku. Dan berlama-lamaan melakukan ruku itu lebih afdol daripada berlama-lamaan berdiri di dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada 3 hal yang sangat utama: sujudnya sholat, rukunya sholat, dan berdirinya sholat. Nah, itu 3 hal yang paling utama yang ada dalam sholat: sujudnya sholat, rukunya sholat, berdirinya sholat. Sholat tanpa sujud nggak sah, sholat tanpa ruku nggak sah, sholat tanpa berdiri di dalam sholat fardu nggak sah, kecuali bagi yang sakit dibolehkan sambil duduk sholatnya. Tapi kalau sehat, dia melakukan sholatnya dulu, nggak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah mah walaupun sehat, kita melakukannya duduk, masih nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kurang afdol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu diantaranya. Jadi kalau Rasulullah di dalam sujud yang dibaca bukan hanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi saja.
Selain membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, juga beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli minimal 1 kali, umumnya 3 kali, maksimal paling banyak 11 kali. Kita disunahkan membaca tasbih di dalam sujud. Boleh 1 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tumanina Allahu akbar, boleh. Cuma ukuran adnal kamal 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tumanina Allahu akbar. Paling banyak boleh 11 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali. Tumanina Allahu akbar. Atau boleh tambah lagi yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli 3 kali. Kalau mau ditambah lagi, pengen lamaan sujudnya, baca lagi yang tadi yang dibaca Rasulullah, sajadah wajhiya lagi, khalaqahu wa sawahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau masih pengen sujud kepada Allah, baca lagi yang tadi itu yang dibaca Rasulullah yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika biridhoka dan seterusnya. Silakan berlama-lamaan dalam sujud, itu disukai oleh Allah. Allah sangat suka ketika melihat hambanya lama di dalam sujudnya. Demikian para jamaah taklim kita malam ini. Jadi jawaban dari pertanyaan bolehkah kita berdoa di dalam sujud, jawabannya bukan hanya boleh, tapi dianjurkan, disunahkan. Iksal doa di sujud, memperbanyak doa di dalam sujud. Berdoa kepada Allah di dalam sujud itu lebih disukai daripada kita berdoa kepada Allah di luar sujud. Karena orang yang sujud sangat dekat kepada Allah. Demikian, mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ilman nafi'an wa yassir lana Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah wa qadhi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah wa qina su'alana faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wastajib du'ana innaka sami'ud du'a warzuqna istiqomah bid-da'wah wal ibadah warzuqna husnal khatimah inda